Almarhum Ustadz Arifin Ilham diketahui memiliki 3 orang istri yang bernama Rania Bawazir, Wahyuniati, dan istri ketiga yang bernama Fema. Kini hal yang menghebohkan kembali terjadi pada keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang dimana istri ketiga dari sang Ustadz, Umi Fema, harus menerima kenyataan setelah namanya tak disebut sebagai ahli waris. Hal tersebut pun telah terbukti nyata lantaran pada jalannya sidang kedua yang berjalan pada hari Selasa kemarin, hakim telah menetapkan nama-nama ahli waris tanpa adanya nama Umi Fema dalam daftar ahli waris. Saya udah ya. Ini soal kasus yang Udah beres kemarin. semua ya Umi ya? miliaran itu ya Mi? Ya. Berarti itu semua anak udah diurus semua ya Umi buat semua anak dari semua Udah istri semua. ya? Udah. Kasih ya. Makasih ya. Dan permohonannya hari ini telah diputus, dikabulkan. Permohonan ini diajukan oleh Hajah Nur Hayati dan kawan-kawan. Hari ini sudah diputus, dikabulkan permohonan para pemohon. Jadi majelis hakim menetapkan ahli waris dari Muhammad Arifin Ilham, yaitu Hajah Nur Hayati binti Mas Didji, ibu kandung, Wahyuniati Alwali binti Dr. Andas Tengku Haji Jamaluddin, istri si pertama ya. 3 Muhammad Alpin Faiz bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 4 Muhammad Amer Aji Jikra bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 5 Muhammad Azka Najhan bin Muhammad Ilham, anak kandung. 6 Ahmad Shah Ashal Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 7 Rania Jamil Bawasir binti Haji Jamil Muhammad Bawasir, istri kedua. 8 Alpa Hizya Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 9 Muhammad Ahya Filah bin Muhammad Arifin Ilham, anak kandung. 10 Askia Zakia Arifin bin Muhammad Arifin Ilham, juga anak kandung. Jadi sudah dikabulkan, sudah ditetapkan ahli waris dari almarhum Ustadz Bapak Muhammad Ilham pada hari ini. Kalau penetapan waris itu tidak menyangkut objek, jadi hanya menyangkut siapa-siapa ahli waris secara hukum dari almarhum Arifin Ilham. Nah itu kalau jadi belum ada persoalan objeknya, hartanya nggak ada, karena emang tidak boleh. Penetapan waris itu hanya menyangkut siapa-siapa yang secara hukum adalah ahli waris yang sah dari almarhum. Yang tadi itu 2 orang istri sama 8 orang anak. Silahkan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, bisa diajukan tuntutan nanti itu. Kita kan nggak nyari-nyari ya. Kalau nanti mungkin di sana ada konflik lagi, ya mungkin bisa diajukan. Tapi kalau menyangkut perkara ini sama sekali tidak ada urusnya dengan sengketa waris. Hanya menetapkan siapa yang secara hukum dinyatakan sah oleh pengadilan ahli waris dari almarhum. Kalau sidang pertama biasanya hakim memerintahkan semua hadir. Kalau sidang kedua bisa diwakili oleh sebagian kalau memang hari ini ada keperluan yang lebih penting ya. Di hari ini tadi kelihatannya hanya istri pertama sama orang tua, ibu kandung kayaknya gitu yang saya lihat. Kalau sidang pertama infonya semua hadir. Sidang kedua terkait penetapan ahli waris keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham kini telah usai. Dalam sidang tersebut telah ditetapkan 2 orang istri dan 8 orang anak yang resmi mendapatkan hak sebagai ahli waris peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham.
Usai adanya penetapan ahli waris kepada keluarga besar almarhum Ustadz Arifin Ilham, Dede Supriyadi, selaku Humas Pengadilan Agama Cibinong, mengungkapkan alasan pihak keluarga dari almarhum Ustadz Arifin Ilham untuk melakukan penetapan ahli waris beralasan untuk mengurus peninggalan yang telah ditinggalkan oleh sang Ustadz. Alasannya yang jelas untuk mengurus hal ihwal peninggalan almarhum. Sehingga dengan penetapan ini menjadi punya legitimasi bahwa ahli waris yang sahnya itu. Kalau dulu mungkin orang datang nanya, kamu siapa, ahli warisnya mana dong dasarnya, kan gitu. Nah, ini jadi dasar. Soal dipakainya untuk apa, yaitu kepentingannya ahli waris. Bisa mungkin ngambil uang, bisa mungkin apalah, penandatanganan apa gitu. Biasanya kan perbankan, apalagi kalau siapapun ya, kalau udah meninggal itu kalau mau ngambil biasanya diminta penetapan ahli warisnya. Nggak ada kaitannya dengan persoalan harta, baik yayasan apapun, tidak ada. Ini hanya menetapkan saja siapa ahli waris dari Al-Ustadz Arifin Ilham. Kita tetapkan sesuai persidangan. Kalau orangnya, kalau nikah ada buku nikahnya, kalau akte kelahiran ada itu, jadi bukti formal, keterangan saksi. Hari ini diputus tuh hasil. Secara hukum sudah resmi dengan keluar penetapan ini. Pembagian ini udah ada. Ini nggak menyangkut pembagian. Pembagian ini disilahkan kepada ahli keluarganya, karena ini tidak ada sengketa. Kalau ada datang, Pak, ini suami saya meninggal, saya mohon ditetapkan ahli waris dari suami saya. Nah itu aja udah. Nggak ada nyangkut harta, nggak ada. Belum, karena ini penetapan waris saja, permohonan penetapan ahli waris, belum menyangkut objek warisan. Sudah selesai. Ini kan sifatnya permohonan volunter ya, jadi bukan sengketa, hanya memohon kepada pengadilan sesungguhnya siapa ahli waris yang sah dari almarhum yang sah, sehingga nanti bisa bertindak secara hukum. Belum mencangkut bagiannya masing-masing, belum. Di balik penetapan ahli waris keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham, nasib tak mengenakan baru saja terjadi menimpa putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, yang dimana baru-baru ini diterpa isu yang menyebutkan jika Alvin hanya memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Yusuf senilai 3 juta rupiah per bulan. Itulah sebabnya sekarang Larissa jadi seorang single parent dan dia sedang menata hati, menata hidup, menata pekerjaan, menata banyak hal, dan yang sedang dipersiapkan Larissa justru menjadi single parent. Iya, dia persiapkan sebagai seorang ayah dan seorang ibu, dia cari nafkah, dia kasih tempat tinggal. Alvin ngasih setiap bulan 3 juta untuk Yusuf, kebutuhan Yusuf di atas 10 gitu. Tapi mungkin anak Alvin mampunya segitu kita nggak tahu ya, yang penting ngasih. Masya Allah, Yusuf senang main sama kita sampai dia tidur, kita gendong, kita peluk, tidur gitu. Capek dia gitu. Yang penting bisa berbagi dengan adil antara anaknya ini dan anaknya sendiri, anak kandung dan anak tiri. Ya nggak masalah buat Larissa. Larissa sekarang berubah. Larissa sekarang berubah sekali dari Larissa dulu yang saya kenal menjadi Larissa yang dewasa. Ya, Alvin adil, Alvin tetap sayang Yusuf, perhatiin, jangan lupain. Itu semua dari Larissa datangnya. Yang minta ketemu itu Larissa, yang nyuruh datang itu Larissa.